Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan-Mu, Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku,
Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Nyata di sini, Nyatakan keajaiban. nyata di sini. Oh, hadiratmu nyata di sini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan
atas seluruh bumi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Shalom,
Selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di dalam program ibadah online bersama-sama dari GGP Metanoia, yang kali ini kita sudah masuk di awal April, satu bulan yang bersejarah dalam setiap gereja, karena di bulan ini juga kita akan merayakan Jumat Agung dan juga akan merayakan Paskah bersama-sama. Saudara, seri yang sedang saya bagikan hari ini adalah seri tentang sehat yang menjadi visi GGP Metanoia 2020. Kita sudah belajar dari huruf S waktu awal Januari. Kita sudah belajar S tentang sabar dan setia, dan E adalah emosi, ya, mengontrol emosi, dan juga H itu humble, hati hamba, dan yang A saat ini di bulan April kita akan belajar tentang attitude, ya. Nah, kita bisa lihat tulisannya, attitude adalah sikap atau pendirian. Nah, saudara, apa sih yang kita perlu cek kesehatan di dalam sikap dan pendirian kita? Kita mau sama-sama belajar, karena sikap atau pendirian kita itu menentukan tingkatan rohani kita dan di mana kecerdasan kita udah sampai di mana, gitu ya, dengan sikap kita, ya. Dan kita hari ini mau belajar tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel adalah satu tokoh yang ajaib di dalam kitab Daniel sendiri, ya. Dia dalam kehidupannya dia boleh lewati 3 masa, ya, dimana pada saat dia dibuang sebagai bangsa Israel yang dibuang saat itu ke negeri Babel, dia hidup tetap dalam prinsip yang dia pegang, yaitu mengikuti Tuhan. Dia tidak beralih kepada Tuhannya orang-orang Babel, dan juga dia tidak hidup seperti orang-orang Babel, tetapi dia hidup di dalam pendiriannya kepada Tuhan, ya. Dan kita boleh melihat Daniel ini tetap eksis, ya, tetap punya prinsip dan konsisten ikut Tuhannya. Nah, saudara, kita mau lihat saat ini di kitab Daniel 1-4 menceritakan bagaimana Daniel dan teman-temannya dibuang ke negeri Babel, dan di situ Daniel harus berketetapan bersama dengan seluruh teman-temannya yang mengasihi dan mencintai Tuhan untuk tidak menajiskan hidupnya dengan makanan-makanan yang bukan Tuhan suka, ya, di mana dia tetap punya kepercayaan bahwa Tuhan bisa membuat perbedaan, dan Tuhan membuat perbedaan dalam hidup Daniel. Dia boleh 10 kali lebih pandai dengan orang-orang lain yang hari itu mereka makan dengan puasnya dari meja-meja raja. Dia boleh belajar takut akan Tuhan. Dia memilih berketetapan untuk tetap mengikuti Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak membuat dia nyaman. Pembuangan saat itu bukan suatu tempat yang nyaman, tetapi mereka berusaha untuk tetap berketetapan mengikuti Tuhan, dan mereka tetap bersuka cita, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Allah mereka yang mereka sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dan di sana terbukti dari Daniel 1-4, Daniel dan teman-temannya membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang dapat membebaskan dari setiap ujian-ujian yang boleh mereka lewati. Dan yang kedua, di Daniel 5, dia masuk di masa Raja Belshazzar. Raja ini juga coba menggoyahkan, ya, dan coba menawarkan kepada Daniel harta yang banyak dan juga segala kedudukan. Tetapi kita mau lihat bagaimana Daniel tetap berketetapan. Kita mau lihat di Daniel 5 ayat 16-17.
Di situ dikatakan, tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Dia belajar untuk punya pendirian, saudara. Hari itu rajanya telah berbuat salah, di mana dia telah menggunakan alat-alat bait suci untuk keperluan pesta pora. Dan hari itu Tuhan ingin menegur rajanya. Dan di situ Daniel tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Dia tidak tergiur dengan harta, tetapi dia tetap punya prinsip dan takut akan Tuhan. Dia tetap lakukan tugasnya. Dan memang Daniel teruji dan melewati setiap ujian dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, dia masuk di dalam tahun Raja Darius. Kita bisa lihat di Daniel 6. Saudara, nanti kalau saudara habis dengar firman Tuhan, saudara bisa baca kitab Daniel. Itu sangat real pertolongan Tuhan. Dan di situ Daniel belajar untuk tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, saat ini mungkin kalian semua di rumah dan gak ada yang melihat, gak ada yang tahu gimana ibadah kalian. Apakah kalian masih tetap saat teduh? Apakah jemaat semua masih tetap mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh? Itu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi di situ Daniel tetap berketetapan untuk melakukan apa yang sudah dia lakukan dari waktu dia ada di Babel pertama sampai saat ini. Dia tetap melakukan 3 kali sehari berdoa mencari Tuhan. Dan ada konsekuensinya, karena orang-orang yang tidak suka melihat Daniel dekat dengan Tuhan, karena kedekatannya membuat dia berhasil. Apapun yang dikerjakan semua berhasil, dan raja sangat menyayangi Daniel. Nah, di situ iman Daniel mulai diuji kembali dengan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, apakah Daniel saat dia ada di ujian ini, apakah dia menyerah? Apakah dia mengutuki Tuhan? Tidak. Tetapi dia boleh berkata kepada raja, Tuhan yang aku sembah, dia yang akan membebaskan aku. Coba saudara, masihkah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Dalam ujian-ujian yang hari-hari ini kita lewati, banyak ujian yang terjadi lewat pekerjaan, mungkin juga lewat semua virus-virus atau orderan-orderan yang mandek. Saudara masih percaya kepada Tuhan? Ingat, di dalam keadaan terdesak pun, ya, saya boleh melihat bahwa di sebuah tayangan bagaimana Daniel harus menghadapi singa-singa itu, saudara. Singa-singa itu bukan boneka, dan singa-singa itu bukan mainan atau ilusi fata morgana, bukan. Tetapi singa-singa itu benar dan benar-benar menghadap kepada Daniel. Tetapi yang ajaib, singa-singa itu tunduk kepada Daniel, dan dia tidak disentuh dan dia akan dicakar atau apapun juga, karena Tuhan membela setiap anak-anaknya. Saudara yakin punya Tuhan yang hebat? Mungkin di tengah-tengah ujian saat ini, keluarlah sebagai pemenang, saudara. Karena saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini untuk Indonesia, itu adalah ujian yang mendatangkan kebaikan, supaya kita masing-masing keluar timbul seperti emas murni. Dan kita mau belajar hari ini 3 kunci sukses
dan sehatnya Daniel. Ya, kita mau ikuti tips ini bersama-sama supaya kita sehat ya, seperti yang Tuhan mau di 2020. Yang pertama, Daniel menomorsatukan Tuhan dan mencari Tuhan dan kehendaknya terlebih dahulu. Dalam keadaan apapun saudara harus tanya Tuhan, belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kau hadapi hari ini, tanya Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan pasti menjawab anak-anaknya. Saudara, biji matanya saudara terlukis di telapak tangannya. Jadi saudara percaya, jangan pernah saudara meragukan Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya, pada waktu Tuhan. Ya, karena segala sesuatunya indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Tuhan Sang Pencipta, Dia yang menentukan, bukan kita yang menentukan waktu untuk Tuhan bekerja. Yang kedua, Daniel itu tidak silau dengan harta dan punya integritas. Bukan berarti banyak hadiah sehingga tergoyahkan Daniel. Makanan raja-raja lebih enak daripada makanan yang dia pilih. Hanya sayur dan air putih dan makanan yang sangat biasa. Itu tidak membuat dia menyesal mengikut Tuhan. Saudara, yang ketiga, mentaati firman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sekalipun resiko menanti di depan mata. Saudara, inilah kunci suksesnya Daniel. Daniel mentaati firman Tuhan. Dia lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Dia selalu rajin berdoa, mencari Tuhan di tengah-tengah situasi mungkin yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia lewat pengalaman yang dia alami bersama Tuhan. Dalam masa Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, semua ujian terhadap Daniel dia bisa lewati dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara, hari-hari ini saudara punya DNA seorang pemenang. Karena firman Tuhan, engkau adalah lebih dari pemenang. Tuhan sudah berdiri di samping kita. Dia ada di depan kita juga, membuka setiap jalan. Jadi saudara jangan pernah takut. Saudara percaya dan saudara akan menerima apa yang menjadi janji firman Tuhan. Karena firman itu nyata, bukan isapan jempol. Dan percaya saudara dan persiapkan diri saudara selalu untuk siap sewaktu-waktu sangkakala itu berbunyi dan kita semua terangkat bersama-sama. Apakah saudara sudah siap semua? Apakah saudara masih meragukan Tuhan yang saudara sembah? Ingat saudara, Tuhan segera datang. Dan saya berdoa saudara, mungkin saudara yang menyaksikan video ini nanti pada waktunya, saya percaya video ini akan tersimpan dan semua bisa diulang-ulang kembali. Dan saudara, jikalau nanti saatnya tiba, andai kata pengangkatan itu sudah terjadi dan saudara tertinggal, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Terus percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan terima tanda dari si iblis. Karena saudara tahu kalau hari-hari ini cek termometer semua sama sudah pakai infrared seperti di pasar-pasar swalayan. Ya, semua orang sudah punya alatnya dan saudara akan di-scan. Benar nggak nih ada tanda dari si binatang itu? Kalau saudara nggak punya tanda itu, saudara nggak akan bisa menjual, membeli, dan bertransaksi apapun. Saudara, percayalah, Tuhan akan segera menjemput kita semua. Dan saudara, persiapkan diri, persiapkan kerohanianmu, pakai waktu-waktu yang ada ini untuk waktu dekat dengan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, doakan teman-temanmu,
dan semua lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan semua yang kau lakukan di rumah, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena semuanya berkat itu datangnya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan, dan nanti kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapkan diri saudara, siapkan hati saudara, siapkan benar-benar supaya perjanjian tubuh dan darah Yesus masuk dalam hidup saudara, dan itu memberi kekuatan dan iman. Dan saya percaya kita akan jadi manusia-manusia yang luar biasa karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Siapkan dirimu dalam doa, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Kau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
menerima roti dan juga anggur yang sudah didistribusikan. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat para pelayan-pelayan yang sudah mau mengirimkan dan mau berkorban untuk membawa semua roti dan anggur ke rumah-rumah jemaat. Saudara, saat ini persiapkan hati saudara dan kita mau sama-sama berdoa. Bapa, persiapkan setiap anak-anakmu dan persiapkan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan yang kudus. Kami tahu Tuhan, ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan di atas kayu salib, yang Engkau nyatakan sudah selesai, bahwa apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, sakit penyakit kami, semuanya Tuhan katakan sudah selesai. Sebab itu Tuhan, kami akan menerima cawan kemenangan dan roti kehidupan itu di dalam hidup kami. Persiapkan kami sehingga semua yang kami terima ini tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa ini adalah perjanjian yang luar biasa Tuhan, dan bukan hanya roti dan anggur biasa, karena ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kau yang sucikan, kuduskan kehidupan kami dan semua Tuhan roti dan anggur ini, sehingga semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, saya akan bacakan penuntun firman Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 14. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saat engkau menerima perjamuan yang kudus, jangan lagi ada berhala di dalam hidupmu, karena Tuhan tahu apapun juga yang menjadi berhala dan menggantikan posisi Tuhan, kau tidak akan dapat sepenuhnya mengikut Tuhan. Yang kedua, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita adalah satu tubuh, dan satu tubuh itu bersatu, dan unity besar kuasanya. Saudara, mari persiapkan roti di tangan kananmu, dan angkat itu di atas kepala, dan katakan bersama-sama. Saya akan baca penuntunnya dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Mari terima roti dengan iman, dan semua roti yang ada ayatnya itulah menjadi kekuatan buat kita semua. Saya percaya semua bukan karena kebetulan, tapi semua ada rencana Tuhan. Mari kita terima dengan iman. Setelah itu angkat anggurnya di tangan kanan kita, dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara,
terima dengan iman. Inilah adalah DNA, darah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menyucikan, menyembuhkan, memberi kekuatan, dan akan mengubahkan setiap hidup kita. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Saudara yang sudah terima perjamuan kudus, mari saudara berdoa, ambil sikap berlutut dimanapun saudara berada. Saudara berdoa, mengucap syukur karena suatu kebaikan Tuhan, karena suatu privilege dari Tuhan, suatu keindahan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu kita menyatu, dan percayalah bahwa segala virus-virus apapun juga sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami percaya, kami berdoa bagi mereka juga yang mengangkat perjamuan kudus dimanapun mereka berada, yang di rumah sakit, di rumah, dimanapun engkau berada. Percayalah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memagari setiap hidupmu dengan proteksi Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau membuat perbedaan hari-hari ini Tuhan, dengan anak-anakmu, umat tebusanmu Tuhan, dan mereka yang belum dan menolak Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi banyak jiwa yang belum diselamatkan, biar mereka banyak mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku percaya Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari jangan pernah berhenti berdoa untuk Indonesia, seluruh dunia, semua bisa lepas dan selesai sampai hari ini saja. Virus corona tidak ada lagi. Biar semua kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan kembali, dan kita boleh sama-sama banyak menjangkau jiwa, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara, terima kasih. Dan saudara, mari kita semua akan terima berkat Tuhan. Dan saudara, percayalah, berkat Tuhan turun atas kita semua. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan setianya. Saat ini terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih-Nya yang besar beserta dengan kita, dan menyertai kita beserta dengan Roh Kudus, dan memberkati engkau dengan berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Israel. Tuhan menjagai engkau, keluar masukmu, perlindungan Tuhan sempurna, dan aku percaya semua segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Engkau keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini. Tuhan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.